Jika tanganmu belum bisa menolong atau ketikanmu belum bisa sopan, setidaknya jangan gunakan lidahmu untuk merendahkan orang lain atau menjadi provokator. Tapi kita tetap harus fokus dengan tujuan kita. Itu sih. Bukan yang kalau kalian berteman, kalau harus nemu sesuatu, mau weneng cop, ngono dinikmati, ngono. Ya gak apa-apa, ya lah kono gak apa-apa. Kamu akan menemukan teman-teman baru. Toh, aku lek loro ati iki. Maksudnya lek aku baperan ki ya toh. Awakmu kan tahu waktu iku ngono apa Rondoni redup kon kalah ambek aku ngene-ngene. Tapi awakmu kan tahu gawe statement aku ke pertama dikenal iki ambek Mas Roni ngene-ngene. Terus aku molokno ngono. Terus lek aku baperan kan aku mangkel yo. Cok kon gak eling biyen nah. Kan ngono ya toh ya. Iya. Aku gak tahu koyo ngono toh. Ya memang itu rezekimu. Memang kamu yang menang. Memang kamu yang lagi bersinar. Kan gitu. Iya, halus. Nah, ayo. Kan kamu yang bersinar. Nah, terus Yanto kepadaku ya apa? Ayo Mas Ron nge-live. Mumpung aku pakai spender, sapa ngerti spender kungku iso. Contoh iki, Mas Ron aku di ngene, aku di apa? Dasmi di apa no? Di challenge, iya kan? Iya. Kamen gelem Mas Ron, brengos engko tak omongke. Nah, itulah pertemanan. Nah, Lo ikut jenenge konco. Ya kayak gitu. Bukan yang kalau kalian berteman, kalau harus nemu sesuatu, mau weneng cok, ngono dinikmati, ngono. Ya gak apa-apa, ya lah kono gak apa-apa. Kamu akan menemukan teman-teman baru, tapi kamu tidak akan menemukan teman-teman yang tulus. Ngono ya. iya. Oke, jumpa lagi teman-teman. Di video saya yang lalu itu kurang lebih sebenarnya itu membahas tentang persahabatan. Dan kali ini juga demikian teman. Berbeda ketika kita melihat konteks yang dibicarakan. Kali ini Mas Roni dengan Yanto Ompong itu lebih ke bagaimana sih seharusnya persahabatan atau pertemanan di media sosial. Kita dengar sama-sama teman. Yanto di jalan Mas aku oleh pirang juta? 13 juta Mas Ron, aku ngene-ngene. Sampeyan gelem ora Mas Ron? Brengos engko ngene-ngene. Iya toh. Ngene. Kan enak. Awak dhewe iya gak? Iya. Enak. Ya kan aku jenenge menungso. Ngumun aku. Maksudnya iki ade nge-live kan didelok wong akeh to ya. Kadang itu hal kecil, tetep layar teman-teman. Lu harap lu tetep layar. Apapun yang kita ucapkan itu kadang teman-teman ya memang nggak semua mendengarkan. Tapi kan sebagian kan mendengarkan. Makanya maksudnya iki kan lek dadi panutan, dadi didelok wong akeh, ki mbok sing apik kan ngono. Saya rasa Mas Roni menyampaikan ini adalah tanggapan dari keresahannya secara pribadi ketika mendengar dan melihat apa yang sekarang sedang terjadi. Terlebih kalau kita lihat sebenarnya lingkaran persahabatan Mas Iyun, Mas Roni, Yanto, kemudian beberapa teman lain yang sekarang masih hangat-hangatnya, itu relasi mereka sebenarnya sebelumnya baik teman. Nah, ketika Mas Roni menyampaikan hal seperti ini, rasa-rasanya memang ada sesuatu yang salah. Tanda kutip teman-teman, menurut pandangan Mas Roni. Dan saya yakin kita juga mengamini semuanya teman. Karena kalau kita lihat di medsos beberapa hari terakhir ini, isinya adalah sindiran, cercaan, kemudian saling menyindir, menyudutkan,
yang seharusnya itu tidak terjadi. Dan tadi juga Mas Roni menyinggung tentang peran seorang host. Seperti yang saya bahas sebelumnya, butuh kedewasaan teman-teman. Dewasa bukan dalam arti usia, tapi pola pikir. Bagaimana kita bisa mengarahkan, menjadi pemimpin dalam room kita saat kita live. Artinya kita bisa mengarahkan teman-teman penonton itu menjadi nyaman di room kita, kemudian tidak terjadi saling hujat, bagaimana menanggapi ketika ada typingan komentar yang tidak baik. Saya rasa itu arahnya Mas Roni ketika dia mencontohkan fungsi seorang host ketika meminta teman-teman penonton untuk tap-tap layar. Memang ada yang mengikuti, ada yang tidak. Oke lah itu. Tapi dalam konteks lain, ketika ada typingan yang tidak baik, kita harus bisa memilah. Itu pantas tidak untuk kita baca, pantas tidak untuk kita sampaikan secara terbuka di dalam live. Saya rasa itu teman-teman. Sampai ngopi nyuan teh damai cinta damai enak ya. Kode Indonesia nih. Indonesia merdeka ade bangga. Ini. Udahlah, aku ngomong dari bolak-balik orang rame-rame gak usah. Ya kalau kalian memang senang nonton saya live, senang dengan video TikTok saya, ya meskipun karya saya cuma satu lagu, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau saya diomongi kayak jenenge misal diomongi kayak contoh ngomong Mas Roni ngene dihujat di VT orang, udah nggak apa-apa, kalian nggak usah serang-serang teman-teman ya, udah nggak apa-apa, kita jadi manusia itu harus legowo. Ngapa yang kita punya ini lo mek titipan tok engko ya dicukup maneh lah, moro-moro dhewe didar muni ku ilang kabeh apa terusan yo to yo. Aku wonge kebien ngono ki Mas, sokan pipi ya ngalur ae. Dijak ya ayo, ora dijak ya wis ngono. Aweran atau gift yang masuk di akunku ini memang tak fungsikan. Gift yang masuk di akunku ini 100% digunakan untuk acara berbagi kasih. Iya. Pada intinya mau berbagi itu ya maksudnya ya. Cuman takutnya nih nanti ada penyalahartian. Nanti mungkin ada yang menyampaikan, oh Sobat Ngarit melakukan penggalangan dana bla segala macam. Tapi yang terjadi kenyataannya di lapangan saya tidak pernah melakukan penggalangan dana atas nama Sobat Ngarit. Akan tetapi dana yang masuk ke akun saya itu akan digunakan untuk kegiatan Sobat Ngarit. Jadi dengan sendirinya kan itu ya, tidak ada penggalangan dan apapun itu. Pada intinya Mas Leong, sebenarnya saya kan juga bukan, ya kita sama-sama ini ya, kita ini sama-sama keluarga Sobat Ngarit kayak gitu. Dan yang mempunyai Sobat Ngarit yaitu adalah Mas Iyun. Tapi Mas Iyun tuh pernah kok menyampaikan bahwa sesuatu yang baik itu kita harus mensupportnya kayak gitu. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik, biasanya orang lain itu akan terketuk juga. Apalagi kita yang mempunyai followers, kita bisa menginfluen orang. Artinya ketika kita melihat orang mukbang di sosial media, kita kan ikut kelihatan lapar. Iya kan? Nah sama halnya sesuatu kebaikan yang ada di sosial media itu nggak apa-apa, dilakukan aja, dan nggak harus konfirmasi atau info ke Mas Iyun kayak gitu. Mas Iyun kan sudah menyampaikan bahwa apapun yang baik, maka dari itu kita support kayak gitu. Itulah tujuan daripada Sobat Ngarit. Selain kita bertemu
di dunia nyata atau real life ya, nggak cuma ada di sosial media aja, tapi kita juga mempunyai saudara baru. Selain mempunyai saudara baru, kita juga bermanfaat untuk orang lain. Itu kan tujuan dari Sobat Ngarit. Itu Mas Leong. Nah itu Dami, takutnya kan nanti kan banyak netizen juga Mi yang takutnya mereka yang menyalahgunakan di apa ya. Kalau saat ini kan aku tidak pernah menggunakan Sobat Ngarit untuk penggalian dana, dan takutnya di sebelah mungkin ada yang menyalahgunakan bahwa ada penggalian dana untuk penggalian dana dari Sobat Ngarit gitu. Jadi aku pengen menyampaikan hal ini agar teman-teman mengetahui semua kan bahwasanya Sobat Ngarit tidak pernah melakukan penggalian dana untuk kegiatan kemanusiaan. Iya, nah sebenarnya gini Mas Leong, jadi kalau saat kita bermain sosial media, jadi orang itu berhak untuk komen apa aja, kayak gitu. Orang berhak untuk berspekulasi seperti apa aja, karena yang namanya sosial media ya, kita aja tidak bisa bertemu dengan mereka. Terkadang orang-orang yang komen jelek pun belum tentu kok mereka itu benci sama kita. Kadang mereka cuman FOMO aja, kayak gitu. Nah kita cuman punya dua tangan, punya dua telinga, kita cukup bungkam atau tangan kita untuk menutupin telinga kita aja, kayak gitu. Kalau menurutku jika tanganmu belum bisa menolong atau ketikanmu belum bisa sopan, setidaknya jangan gunakan lidahmu untuk merendahkan orang lain atau menjadi provokator. Tapi kita tetap harus fokus dengan tujuan kita. Itu sih. Siap nih. Saya rasa bijak sekali lah yang disampaikan Mami Hesti. Karena pada intinya sebenarnya Sobat Ngarit itu didirikan Mas Iyun dengan tujuan sebagai wadah untuk keluarga besar. Dan rasa-rasanya sekarang sudah terlaksana teman-teman. Karena kalau kita perhatikan di beberapa daerah, teman-teman Sobat Ngarit sudah melakukan banyak hal. Sudah banyak sekali hal-hal positif yang dilakukan, entah itu bakti sosial, kegiatan sosial, pengobatan gratis, dan banyak sekali teman-teman. Yang terbaru kemarin yang di Bali, Leong, kemudian Agung Ayu sempat melakukan kegiatan sosial di beberapa panti sosial. Demikian juga dengan di Medan, di Palembang, di Riau. Banyak sekali teman-teman. Dan saya yakin tidak semuanya terekspos di media. Itulah yang harus patut kita banggakan dalam keluarga Sobat Ngarit teman-teman. Dan yang seperti yang disampaikan Mami Hesti, sebuah kebaikan memang sepantasnya untuk diungkapkan juga, biar orang-orang yang melihat pun akan terketuk. Itu teman-teman. Ya mudah-mudahan ke depan juga semakin hari Sobat Ngarit sebagai sebuah wadah itu memang benar-benar berguna untuk masyarakat teman. Itu harapannya. Oke, saya rasa yang berkaitan dengan persahabatan dengan Sobat Ngarit cukup sampai di sini dulu teman-teman. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan teman. Kalau teman-teman amati di beberapa channel YouTube, ada channel yang kontennya itu sangat tidak mendidik kalau menurut saya. Kenapa saya bahas ini? Karena berkaitan dengan Mas Iyun dan Sobat Ngarit teman. Beberapa channel terkesan menebarkan hoak teman-teman. Dari judul-judul yang sangat bombastis, kemudian informasi yang disampaikan itu tidak valid, seolah-olah malah kesannya menjadi sesuatu yang membesar-besarkan Mas Iyun, Sobat Ngarit, padahal kenyataannya tidak seperti itu teman.
Oke lah, kalau membesarkan dalam hal yang positif tidak masalah. Tapi ini yang dibangun adalah sesuatu yang tidak masuk akal, teman. Inilah beberapa channel yang menurut saya sangat tidak baiklah dampaknya, teman-teman. Karena apa? Jelas-jelas di situ yang disampaikan adalah informasi yang menyesatkan. Ketika informasi itu menyesatkan dan kita terima begitu saja, dampaknya adalah kita menelan mentah-mentah informasi hoax, berita palsu, teman-teman. Karena apa? Yang kita terima adalah informasi yang tidak akurat, tidak tepat. Dan yang mirisnya lagi, view-nya teman-teman Sobat Ngarit yang menonton itu sangat luar biasa, teman. Dan kalau dibaca komentar-komentarnya itu seolah-olah mengamini berita yang tidak benar tersebut. Ya silakanlah teman-teman nanti cek sendiri. Masih banyak kok konten-konten dari sahabat-sahabat kita yang lain yang beritanya sangat valid, teman-teman. Lebih baik tontonlah yang seperti itu. Jangan berita yang bombastis tetapi isinya berita menyesatkan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita semakin bijak lah memilah mana berita yang baik, mana yang valid dengan berita yang tidak valid. Dan satu lagi, hendaknya kita bijaklah dalam bermedia sosial. Baik itu ketika kita menulis komentar, baik itu di YouTube maupun di platform yang lain. Ketika kita membuat VT, ketika kita belajar bijak dari diri sendiri, saya yakin teman-teman kita yang lain juga akan mengikuti hal yang sama, teman. Ketika kita membawa label Sobat Ngarit, jangan kotori dengan sesuatu yang tidak baik. Oke, saya rasa cukup, teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek srek srek.